Saat ini kita ada di Tugu Tifa. Tugu Tifa di Kampung Netar, di tikungan Kampung Netar. Ini Tugu Tifanya. Ya, kita jalan santai dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura di Dok 2. Kami jalan santai-santai saja, jalan pelan-pelan. Akhirnya baru tiba ini. Cukup lama ya di perjalanannya, baru tiba di Netar. Karena terlalu lama duduk di jok motor, kita capek juga. Akhirnya kita mampir sebentar sambil menikmati gorengan yang tadi kami beli di Waena, dan juga minuman air aqua yang ada, sambil kita beristirahat sebentar di sini untuk mengembalikan kekuatan karena sudah capek sekali duduk di motor, pantat sakit lagi. Perjalanan yang ya cukup melelahkan juga karena tidak sendiri, saya tidak bersama-sama dengan istri saja, tetapi kita bawa dengan pasien, anak saya, anak kami, Stephen Ricardo Nicodemus Warpinggon. Mamanya istri saya, Christine Basarona. Karena bawa dengan dia, jadi memang saya yang suak betul, karena ya termasuk bagian pinggul pantat juga sakit karena memang duduk di ujung motor itu. Karena sama-sama ini orang besar ini. Istri saya badannya juga ya lumayan besar juga ya. Bombet juga dia badannya ini. Ya termasuk gemuk itu, kamu badannya kan besar itu. Jadi mengucap syukur kita sudah sampai di sini ya. Sudah kembali dari Rumah Sakit Dok 2. Kita mampir sebentar dan akan melanjutkan lagi perjalanan pulang kembali ke Sentani Doyo Baru. Ya, inilah jalan raya di wilayah Kampung Netar. Ada perbukitan. Kampung ini dulu saya pernah tinggal dengan kedua saudara saya di sini, saudara angkat saya, Agus Wali dan juga Michael Wali atau Michael Patinama, yang juga sama-sama sudah almarhum. Ya, puji Tuhan, kampung ini juga pernah menjadi tempat di mana saya tinggal dan mendapat perhatian dari orang tua Mama Janda Kaigere yang sudah meninggal. Kita tinggal di sebagian sana ya, rumah panggung. Ya, saya tidak bisa lupa itu kebaikan dari Mama Janda Kaigere Taime dan juga kakak almarhum Agus Wali yang disamakan mukanya dengan saya. Kita sudah seperti saudara. Mereka juga sudah pernah main ke rumah orang tua saya di kampung Anggopi atau di Wadibu di Biak, dan saya tinggal dengan mereka cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun lebih atau 3 tahun itu saya tinggal di sini. Bagaimana kita lanjut? Riki, kakak Riki. Ya, ini anak saya, beliau dari kecil umur 3 tahun saat sakit malaria tropika plus 4, terus kejang-kejang dia dilarikan ke ICU, terus sempat meninggal kurang lebih hampir 1 jam. Dia sempat meninggal dan semua peralatan yang dipasang di badannya, oksigen, alat rekam jantung yang terhubung ke komputer, ke monitor itu, terus juga infus
semua sudah dilepas dari tubuhnya karena sudah menjadi mayat, menjadi jenazah, dan sudah ditutup dengan selimut kain putih dan siap-siap untuk dikasih mandi dan diantarkan kembali ke rumah keluarga. Tetapi puji Tuhan, saya dan istri ini, istri tercinta saya, istri terkasih saya, tulang rusuk saya ini, kami dua dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan air mata, dengan tangisan yang sangat hancur di hadapan Tuhan, kami meminta tahun 2003 lalu itu di UGD lama. Waktu itu yang jadi direktur Rumah Sakit Umum Jayapura yaitu Dr. Paulina Watopa. Saya masih ingat direkturnya. Luar biasa. Setelah itu mujizat terjadi. Anak saya yang tadinya sudah didorong untuk mau dikasih mandi karena sudah jadi mayat, tiba-tiba tangannya bergerak, ada kehidupan rupanya. Akhirnya dilihat oleh dokter. Pada saat itu dokter anak juga langsung dipanggil untuk menangani anak saya ini. Ya, mereka sama-sama dengan dokter umum di UGD. Dulu masih dibilang emergensi, ruang emergensi waktu itu, gedung emergensi ya. Setelah itu berganti nama menjadi Kamar Jaga Umum KJU, dan kemudian menjadi UGD, dan sekarang dipanggil atau disebut IGD, instalasi gawat darurat. Ya, anak saya kemudian mendapat kehidupan kembali, Tuhan kembalikan jiwanya, dia bernafas kembali, ada kehidupan yang terlihat dari jari jemarinya yang sudah mulai bergerak. Akhirnya mereka langsung menangani, ambil tindakan, dan mereka pasang kembali oksigen, mereka pompa jantungnya, mereka pasang cairan. Terus dia nafasnya dilihat dan denyut jantungnya sudah mulai normal. Akhirnya mereka dorong naik ke ICU. Setelah ICU, anak saya ini dirawat kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Dia keluar dan dia jadinya seperti begini. Dia selalu kalau duduk kadang suka menggeleng-geleng kepala, suka menengadah ke atas, suka mendongakkan kepalanya ke atas. Terus untuk sakitnya yang kita bawa ke Rumah Sakit Dok 2 ini kemarin, dia kaliumnya rendah sekali. Bahkan tidak terbaca oleh hasil pemeriksaan darah di lab Dok 2, Rumah Sakit Dok 2. Tapi puji Tuhan, setelah sampai kaliumnya naik menjadi 3, sempat dia drop. Setelah di ICU, dokter suruh kembali untuk dirawat di sal atau di ruangan penyakit dalam pria. Karena kaliumnya yang tadi tidak terbaca itu, yang menjadi 0 itu naik menjadi 2. Setelah itu tiba-tiba dia drop, turun menjadi 1,3. Nah, dokter begitu pemeriksaan di ruangan, dokter suruh harus kembali ke ICU karena kaliumnya naik turun. Rupanya kaliumnya drop lagi 1,3. Akhirnya kita dikembalikan ke ICU. Dia dirawat kurang lebih 4 hari 3 malam. Nah, terus kaliumnya sudah naik kembali. Dia dikeluarkan dan dibawa untuk dirawat di sal atau di ruang penyakit dalam pria. Nah, puji Tuhan, kurang lebih hampir 1 minggu lebih lah, hampir 2 minggu. Setelah itu dokter masuk dan memeriksa dia hari Jumat lalu tanggal 12 April 2024. Anak saya dinyatakan bisa pulang. Nah, akhirnya kita pulang hari Jumat minggu lalu, dan sekarang sudah kurang lebih Jumat, Sabtu, Minggu, sudah kurang lebih 4 hari ya, atau 5 hari. Ricky, anak saya ini sudah kembali ke rumah. Tadi kami pergi atas permintaan dokter, atas arahan dokter untuk hari Selasa ini kami bawa kembali ke Rumah Sakit Dok 2 untuk kontrol. Dan tadi sudah dikontrol. Dokter katakan nanti akan balik lagi hari Senin minggu depan untuk ambil darah. Setelah itu Selasa mereka akan melakukan pemeriksaan. Jadi Ricky, kita Papa dan Mama sebagai orang tua kandung jasmani tetap dukung, karena Ricky adalah anak sulung dari Bapak. Anak yang Tuhan buat mujizat 2003 lalu mati dan bangkit. Walaupun kakak Ricky lahir tidak normal, kurang lebih 7 bulan ya, lahir sebagai bayi prematur. Tapi berkat tuntunan Tuhan, berkat kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus, Ricky ada sampai hari ini. Bapak dan Mama percaya kakak Ricky, walaupun kondisi saraf masih melilit, masih mengganggu, masih tetap kakak Ricky alami. Tetapi baik penyakit saraf maupun penyakit yang menurut dokter kalium yang tidak bisa dideteksi ini karena peralatan di Rumah Sakit Dok 2 yang masih belum ada, katanya harus dirujuk ke Jawa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus adalah Allah Jehovah Rapha, dia Jehovah Rapha, dia Allah sumber segala kesembuhan, dia sang penyembuh, the healer.
Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun Tuhan sanggup mengangkat dan melepaskan dari tubuh anak-anak manusia. Tuhan sanggup melenyapkan, Tuhan sanggup mengusir, Tuhan sanggup menghilangkan segala sakit penyakit. Karena Tuhan Yesus adalah obat yang manjur. Dia adalah penyembuh yang kekal. Dialah yang menyembuhkan beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun orang. Dari zaman Yesus sampai saat ini, dari abad pertama sampai saat ini, Tuhan Yesus mujizatnya masih tetap ya dan amin. Terima kasih banyak. Ini sekedar kesaksian melalui perjalanan kami tadi pagi ya ke Dok 2, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura di Dok 2, Perbukitan Dok 2 di Kota Jayapura sana, Distrik Jayapura Utara. Ya, kami sudah kembali dan sudah bawa obat dari dokter. Nanti minggu depan hari Senin kami akan kembali lagi. Tapi mungkin kami akan bermalam di sana karena hari Senin dan Selasa dokter suruh hari Senin ambil darah dan hari Selasa akan ada pemeriksaan. Karena anak ini menurut dokter penyakitnya ini penyakit langka. Karena kaliumnya ini belum bisa dideteksi meskipun sudah hampir 2 minggu dia dirawat. 2 kali masuk ICU di RSUD Dok 2. Tetapi sumber penyebab kaliumnya naik turun di tubuhnya ini belum bisa dideteksi oleh peralatan kedokteran manusia ataupun ya berdasarkan hikmat dari manusia yang Tuhan beri untuk bisa mendeteksi sakit penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Tetapi bagi anak saya ini, anak kami ini penyakitnya belum bisa dideteksi, yaitu penyebab kaliumnya yang rendah, yang kadang hilang dari tubuhnya. Tapi puji Tuhan, kekuatan yang Tuhan Yesus kasih, anak ini masih bisa bertahan. Kami sebagai orang tua, Tuhan saja harapan kami. Kami percaya bahwa anak ini Tuhan akan pakai, Tuhan akan sembuhkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hosana, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Dari Tugu Tifa, Kampung Netar atau Desa Nendali. Dari Tugu Tifa, Kampung Netar, Desa Nendali, saya bersama istri kasih Christine dan anak sulung kami Ricky atau nama lengkapnya Stephen Ricardo Nicodemus Wartinggon. Kami sampaikan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Inilah perjalanan kami. Dokumentasi keluarga terus kami buat dan kami harus terus bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya dan amin. Mujizatnya tidak pernah berubah, masih ada sampai hari ini. Amin, amin, amin.